Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tingginya intensitas curah hujan yang melanda Kabupaten Bungo Jambi sejak Rabu malam menyebabkan dua anak sungai Batang Tepo dan Batang Bungo kembali meluap, sehingga merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Dua anak sungai Batanghari pemirsa, yaitu Batang Bungo dan Batang Tebo, kembali meluap dan merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga bervariasi ya, mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Padahal warga baru saja kembali dari pengungsian setelah rumah mereka terendam banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat ini kondisi dua anak sungai Batanghari belum dapat diprediksi dan dikhawatirkan air kembali naik pada malam hari di saat warga sedang beristirahat. Sementara itu, pemirsa, hingga hari ke-16 kemarin banjir yang melanda 6 kecamatan di kota Sungai Penuh Jambi masih belum surut ya. Banjir masih menggenangi pemukiman warga dan melumpuhkan akses transportasi. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga ini bervariasi, bahkan ada yang mencapai 2 meter. Banjir juga memutus akses transportasi, hingga banyak warga yang terisolir dan terjebak banjir. Warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat di tempat yang lebih tinggi di tengah banjir. Ya, banjir yang terjadi saat ini diprediksi sebagai banjir terparah di kota Sungai Penuh sejak 20 tahun terakhir. Untuk membantu warga yang terdampak, Satgas Bencana dan Rem 042 Gapu distribusikan logistik untuk ribuan warga yang terisolir akibat banjir. Untuk menyalurkan bantuan ke lokasi, Satgas harus menggunakan perahu karet dan berjalan kaki menerobos banjir sejauh 3 km. Ya, lalu bagaimana kondisi banjir di Sungai Penuh? Hingga pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga, ada Pak Satria. Selamat pagi Pak Satria. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, Pak, kondisi hingga pagi hari ini bagaimana Pak? Ya, sampai pada pagi hari ini banjir masih melanda daerah Desa Tanjung. Ketinggian air mencapai 2 meter dari pemukiman masyarakat ataupun mengenangi rumah masyarakat. Ketinggiannya berapa Pak kira-kira Pak? 2 meter. Ketinggian air mencapai 2 meter, ada yang lebih 2 meter. 2 meter itu yang paling maksimal ya Pak ya. Nah, kondisi warga masih ada yang bertahan di rumah? Atau semuanya sudah Sampai mengungsi, sekarang masyarakat Desa Tanjung masih berada di pengungsian di tenda-tenda yang beratap terpal. Kalau Bapak dan keluarga sendiri mengungsinya di mana Pak? Oh, kalau kami dan keluarga kami berada di pengungsian, masih berada di tenda ataupun di jalan yang agak tinggi dikit. Lalu bagaimana dengan pasokan makanan Pak? Air bersih, kemudian mungkin obat-obatan selama Bapak dan keluarga ada di pengungsian? Ya, kalau masalah makanan, memang masyarakat Desa Tanjung membutuhkan bantuan dari pemerintahan Kota Sungai Penuh karena masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Dan juga masalah kesehatan, alhamdulillah dari Puskesmas Desa Tanjung telah membuka posko kesehatan di pengungsian kami. Oke, untuk posko-posko pengungsian ini titiknya di mana saja Pak? Mungkin kalau ada otoritas tempat yang menyaksikan tayangan pagi ini bisa tersampaikan Pak. Kalau posko pengungsian, masyarakat sekarang berada di tenda-tenda di jalan yang tidak digenangi air, dan juga sebagian masyarakat ada yang mengungsi ke tempat keluarga ataupun rumah-rumah yang lebih tinggi dari pemukiman air. Pak, benarkah banjir ini yang terbesar ya Pak dalam lebih dari 10 tahun ya Pak ya? Ya betul, banjir ini adalah banjir yang luar biasa, yang sangat besar daripada banjir-banjir yang telah lalu.
Oke, ada yang ingin disampaikan Pak pagi hari ini Pak? Kalau kami dari masyarakat mendoakan supaya airnya cepat surut dan juga nantinya adanya solusi dari pemerintah untuk menormalisasi Sungai Batang Marau dan pendangkalan terjadi di muaranya terjadi pendangkalan. Mohon dari pemerintah Kota Sungai Penuh dan juga dari pemerintah provinsi untuk dapat menormalisasi daripada Sungai Batang Marau yang ada di sepanjang aliran Kecamatan Hamparan Dawang dan juga di Kabupaten Kerinci. Baik, terima kasih Pak Satria atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga atas informasinya yang sudah diberikan. Salam sehat, salam juga buat keluarga dan juga saudara-saudara di sana. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Satria juga bisa direalisasikan segera ya oleh pihak-pihak terkait. Assalamualaikum Pak Satria. Terima kasih Pak Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami jeda ya. Kami akan kembali dengan isu utama. Kita akan ngobrol apa, Fit? Ini soal bansos ya, karena ini sempat juga dipersoalkan. Ada yang menyampaikan bahwa salah satu tim ses dari paslon ini mengatakan, ya kalau bisa bansos itu nggak usah dibagikan ketika pilpres, karena takutnya jadi alat politik. Nah, itu kan jadi diskursus juga, baik pro kontra juga dong. Padahal pastinya. sebenarnya kan bansos juga menjadi hak warga negara ya, karena sudah ada dalam program pemerintah. Lalu bagaimana menyikapi bansos dalam masa kampanye pilpres kali ini? Kami akan bahas lebih lengkap sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.